Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil paper saya yang berjudul Pengadaan Barang dan Jasa dalam Pendidikan Berkualitas dan Berintegritas di Era Revolusi Industri 4.0. Yang dosen pengampu saya yaitu Dr. Muhammad Zainuri. Untuk memenuhi tugas pengadaan barang dan jasa. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Albayan Kadewantoro dengan NIM 2018-05-231. Baik, di sini ada latar belakang, yaitu saat ini dunia telah memasuki era revolusi industri generasi 4.0 yang ditandai dengan meningkatnya konektivitas, interaksi, serta perkembangan sistem digital, kecerdasan artifisial, dan virtual. Perubahan era ini tidak dapat dihindari oleh siapapun, sehingga dibutuhkan penyiapan sumber daya manusia yang memadai agar siap menyesuaikan dan mampu bersaing dalam skala global. Adapun kerangka konsep, yang pertama pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Dalam artian di sini kegiatan memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Yang kedua, pengertian pengadaan barang atau jasa yang biasa disebut e-procurement, yaitu merupakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang seluruh kegiatannya dilakukan secara online melalui website. Kemudian kerangka konsep yang ketiga, yaitu batasan pengadaan barang atau jasa pemerintahan yang biasa bisa disebut ruang lingkup pengadaan barang atau jasa. Yang keempat, adapun jenis-jenis pengadaan barang dan jasa. Yang pertama barang yaitu kebutuhan akan benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh KLPD. Contohnya pengadaan buku sekolah, pengadaan AC, serta pengadaan kendaraan dinas dan lainnya. Terus kemudian pekerjaan konstruksi, yaitu keseluruhan atau sebagian kegiatan konstruksi yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Sebagai contoh, pekerjaan bangunan gedung atau sipil, dan mencangkup juga yang pekerjaan konstruksi spesialis, yaitu instalasi, konstruksi khusus, konstruksi prafabrika, penyelesaian bangunan, dan penyewaan peralatan. Kemudian jasa konsultasi, yaitu jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir brandware. Sebagai contoh, jasa konsultasi di bidang pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi di bidang transportasi, jasa konsultasi di bidang hukum, dan lain-lain, seperti kesehatan, keahlian profesi, dan lain sebagainya. Adapun jasa lainnya yaitu jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Adapun contohnya seperti pengadaan jasa boga, pengadaan jasa layanan kebersihan, cleaning service, kemudian pengadaan jasa penyedia tenaga kerja, jasa penyewaan, jasa akomodasi, dan lain-lain. Adapun di sini prinsip-prinsip good governance pada Perpres 16/2018. Yang pertama itu efisiensi,
yang kedua efektif, yang ketiga transparansi, yang keempat akuntabel, dan itu. Kemudian metode pengadaan barang dan jasa. A. Pengadaan langsung. Pada dasarnya metode pengadaan langsung ini untuk pekerjaan yang memang nilainya sampai dengan 200 juta rupiah untuk barang, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya, serta untuk pekerjaan konsultasi dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah. Yang kedua, penunjukan langsung. Penunjukan langsung tidak ada batasan maksimal nilai paket pengadaan, namun yang membatasi adalah karakter barang atau jasa yang khusus dan keadaan tertentu jika suatu barang atau jasa memiliki kekhususan atau dalam keadaan tertentu. Maka bisa menggunakan metode penunjukan langsung beberapa nilainya yang diatur dalam pasal 38 ayat 5 Perpres 55 2010. Kemudian pemilihan langsung. Pemilihan langsung sebenarnya adalah proses pelelangan khusus pada pekerjaan konstruksi dengan karakter pekerjaan yang sederhana serta dengan nilai sampai dengan 5 miliar rupiah. Yang ketujuh, swakelola dan penyedia. Merupakan cara penggunaan dari penetapan bagian rencana umum pengadaan yang disusun sebelum penyusunan dokumen anggaran. Yang ke-8, implementasi pengadaan barang dan jasa. Kemudian, adapun prinsip-prinsip PBJ yang biasa disebut pengadaan barang dan jasa. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, efektif. Dan yang keempat, dalam pengadaan barang dan jasa harus didasarkan pada kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang tinggi dan sebenar-benarnya sesuai dengan sasaran yang dimaksud. Yang kelima, transparansi, memberikan semua informasi dan ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang atau jasa yang sifatnya terbuka kepada peserta penyedia barang atau jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Kemudian akuntabel. Di sini pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kepada pihak yang terkait dan masyarakat berdasarkan etika, norma dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun metode pemilihan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, deskripsi dengan pendekatan studi pustaka, library research. Dalam tahapan ini, peneliti berusaha membaca, menelaah, memeriksa, dan menyeleksi data-data, jurnal ilmiah dan jurnal online, proceeding seminar yang akan referensinya, dengan urgensi pendidikan bermutu dan berkualitas sebagai akses menuju sumber daya manusia yang berintegritas. Kemudian jenis pengadaan, penyedia, jasa konsultasi, pekerjaan konstruksi. Kemudian masuk di tahap pembahasan. Tahap pembahasan ini problematika dan isu-isu penyelenggara pendidikan. Pendidikan nasional cenderung menetapkan porsi pengajaran lebih besar daripada pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecenderungan belaka. Sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan budaya mutu belum diperhatikan secara mendasar. Suasana ini berpengaruh langsung pada orientasi pembelajaran yang lebih mengutamakan proses penguasaan materi dan nilai daripada pembentukan kepribadian. Kemudian, meningkatkan pendidikan bermutu dan berkualitas. Pendidikan berkualitas di sini yang dimaksud pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan,
ketidakjujuran, dan dari buruknya akhlak dan keimanan. Kemudian berinovasi pada pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Di sini menciptakan pendidikan yang bermutu tentunya memerlukan inovasi, sehingga pendidikan yang berkualitaslah yang mampu berkompetisi. Selain sumber daya manusia, di sini juga dalam pendidikan juga harus dimuatkan prinsip demokrasi dalam pendidikan, seperti yang pertama, hak asasi seperti warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Kemudian masuk di kesimpulan, pendidikan nasional cenderung menetapkan porsi proses pembelajaran lebih besar daripada memberikan solusi pendidikan, sehingga kegiatan pendidikan cenderung diidentikan dengan proses peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kecenderungan belaka. Kemudian sementara itu, urusan pembentukan kepribadian unggul dan budaya kualitas belum diperhatikan secara mendasar. Suasana ini berpengaruh langsung pada orientasi pembelajaran yang lebih mengutamakan proses penguasaan materi dan nilai daripada pembentukan kepribadian. Sistem dan proses itulah yang menyebabkan ketidakseimbangan kualitas diri. Untuk menciptakan pendidikan berkualitas di sekolah harus memerlukan sistem manajemen yang benar-benar dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Baik, mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.